memang situasinya itu extraordinary, maka situasi extraordinary itu memang dibutuhkan kebijakan yang tegas, pasti dan konsisten. COVID ini tidak tahu kapan sampai berakhir, dan COVID ini seperti apa wujudnya kita juga nggak pernah tahu. Kenapa jerapah lehernya tinggi? Ya karena makanannya makin tinggi gitu. Jadi jerapahnya ngikuti, kalau nggak ngikuti ya kayak dinosaurus mati. Kita harus pandai memanfaatkan situasi, bagaimana menegakkan protokol kesehatan, bagaimana kita itu menjaga pola hidup, paling tidak itu mengubah perilaku hidup. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Wawancara Tokoh. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Trubus Rahadiansyah. Beliau merupakan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, sekaligus pengurus Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Masih seputar pandemi, hari ini kita akan membahas mengenai efektivitas PPKM Mikro dan vaksinasi untuk menekan laju COVID-19. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat, mantul. Sehat ya, luar biasa. Baik pemirsa, sebagai informasi bahwa lokasi tempat kita talk show sudah didisinfeksi dan juga kita sudah melakukan protokol kesehatan dan kita juga sudah jaga jarak ya Pak ya. Oleh karena itu kita bisa melepas masker terlebih dahulu Pak sebelum pembahasan. Baik Pak, seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan sosial, baik PSBB yang skala besar dan juga yang skala mikro atau PPKM mikro begitu. Nah, menurut Bapak seberapa efektif penerapan PPKM mikro ini Pak? Iya, menurut saya penerapan PPKM Mikro ini tidak akan jauh berbeda dengan penerapan PSBB yang terdahulu, yaitu pada prinsipnya secara implementatif tidak berjalan optimal. Artinya dari sisi efektivitas justru tidak efektif. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah realitas di masyarakat itu penularan COVID-nya makin meningkat, dan bahkan sekarang ini terjadi horor di dalam penularan COVID itu sendiri. Kemudian yang kedua bahwa penerapan PPKM Mikro ini sama dengan PSBB juga adalah kelemahannya ada faktor di pengawasannya yang lemah. Kemudian yang kedua persoalan di law enforcement, penegakan hukumnya yang lemah, sehingga dua hal ini menjadi problem. Karena apa? Karena masyarakat tanpa pengawasan yang ketat akan adanya prokes, penegakan protokol kesehatan ataupun yang terkait dengan vaksinasi juga, itu pada akhirnya masyarakat akan abai, akan istilahnya lalai. Yang kedua dalam hal ini dari sisi law enforcement, memang sampai hari ini kita tidak menerapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap mereka-mereka yang kategori pelanggar prokes ataupun pelanggar terkait dengan vaksinasi itu sendiri. Nah, karena apa? Karena memang masyarakat kita ini kalau di mapping menjadi tiga terkait dengan COVID ini. Yang pertama, masyarakat kita yang kategorinya adalah patuh terhadap prokes. Nah, ini mereka memandang bahwa COVID ini berbahaya, mematikan, dan COVID ini pokoknya menakutkan lah, isinya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita ada yang kategori itu tidak patuh, kalau bahasa kerennya itu EGP, emang gue pikirin. Nah, itu jadi masyarakat EGP ini sulit untuk memahami tentang yang namanya prokes, apa itu prokes, bahkan yang namanya COVID itu dianggap sebagai rekayasa, itu hanyalah media yang membesar-besarkan, konspirasi aja itu. Yang ketiga itu masyarakat kita yang kategori swing voter. Swing voter itu masyarakat yang ragu-ragu. Ya, kadang-kadang percaya ada COVID, kadang-kadang juga enggak gitu ya. Jadi masyarakat seperti itulah yang kemudian menyebabkan di dalam pelaksanaan PPKM Mikro itu tidak bisa berjalan efektif. Nah, hal lain selain mengenai kedua hal itu, ada persoalan di infrastruktur. Jadi infrastruktur ini ada dua, infrastruktur dari SDM-nya sendiri, siapa yang melaksanakan, terutama Satgas COVID lah yang ada dibentuk di RT RW itu ternyata tidak berjalan. Nah, artinya apa? Karena mereka ini tentu kekurangan SDM yang mau untuk terlibat di situ ya. Yang lainnya kaitannya dengan infrastruktur anggaran. Karena anggarannya tidak ada. Orang yang mau menjadi Satgas COVID misalnya tidak dikasih honor, mereka nggak mau, atau mereka disuruh jaga posko 24 jam tanpa minum makan juga nggak akan mau. Nah, ini kan artinya
kita realistisnya bahwa PPKM Mikro yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa berjalan optimal karena menganggap bahwa tanggung jawabnya di RT RW, ternyata dalam implementasinya tidak berjalan gitu. Jadi kan banyak sekali kita lihat, maka penularan COVID di tingkat RT RW ini makin hari makin menggila gitu. Nah, itu jadi masalah itu, Mbak. Iya, baik, Pak. Tadi disampaikan bahwa PPKM Mikro ini sebetulnya juga kurang efektif begitu ya, Pak ya, karena masyarakat juga masih ada yang abai prokes dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu apakah bisa kita bilang bahwa lebih baik tidak perlu diadakan PPKM Mikro begitu, Pak? Iya, kalau strateginya sebenarnya kan kuncinya itu ada pada mobilitas. Ya, ketika masyarakat itu mobilitasnya bisa ditekan, itu maka COVID penularannya bisa ditekan, Pak. Nah, persoalannya adalah ketika kita menerapkan namanya PPSBB maupun PPKM Mikro yang sekarang berjalan, itu mobilitas masyarakat masih tinggi. Nah, tingginya mobilitas masyarakat itu menjadi masalah. Kalau kita lihat rujukan ke aturan dasar hukumnya lah, dasar payung hukumnya, maka di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di pasal 10 misalnya, itu kan ada yang namanya PSBB yang kemudian diturunkan menjadi PP Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Nah, PSBB ini, PP 21 ini diturunkan lagi menjadi Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Di situ adalah mengatur mengenai mekanisme prosedur terkait dengan pelaksanaan PSBB, termasuk di dalam perizinan juga birokrasinya. Nah, persoalannya kemudian sebenarnya di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu juga di pasal 9 itu ada yang namanya ini karantina. Nah, di pasal 9 ini kemudian diterjemahkan di pasal 49 misalnya, itu karantina itu salah satunya adalah karantina wilayah. Nah, karantina wilayah ini yang harusnya diturunkan, dibuatlah aturan lagi. Aturan lagi yang lebih besar lagi. Nah, kalau bahasa di dalam publik sehari-hari dengan istilah lockdown gitu. Nah, lockdown itu sebenarnya karantina wilayah. Nah, cuman di dalam aturan itu, ketentuan karantina wilayah ini pemerintah pusat, ya, karena kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat dan berkoordinasi atau bekerjasama dengan pemerintah daerah tentunya, pemerintah daerah itu memberikan yang namanya kebutuhan dasar kepada masyarakat yang di karantina. Nah, ini persoalan ini yang menyebabkan pemerintah itu jujur saja enggan, takut karena nggak akan mungkin punya biaya, Mbak. Jadi misalnya Jakarta ini kalau mau di lockdown itu bisa Anda bayangkan biaya anggaran penanganan COVID sampai hari ini itu tinggal tersisa 11 triliun. Ya, 11 triliun. Kalau misalnya Jakarta itu di lockdown sebulan, taruhlah gitu, sebulan. Maka bisa kita hitung kalau makan saja sehari satu orang misalnya 20.000 makan tok itu dihitung selama satu bulan dengan penduduk Jakarta di atas 10 juta itu menghabiskan uang sekitar 19 triliun. Artinya dengan uang 11 triliun itu nggak akan cukup untuk itu hanya untuk makan, belum lagi yang kebutuhan lain misalnya soal listrik, soal air. Nah, itu bagaimana? Nah, tentu kemudian disinilah kemudian pemerintah Pemprov DKI dan pemerintah pusat tentunya juga dalam tanda petik ketakutan, Mbak, untuk melakukan karantina wilayah. Tetapi sekarang persoalannya adalah bukan di mobilitas dalam pengertian kita membatasi hak-hak warga untuk istilah berjalan-jalan atau untuk melakukan aktivitas kegiatan dalam mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi persoalannya adalah ini kita dalam suasana pandemi COVID. Adalah bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kita kan sudah menetapkan di dalam Perpres nomor 11 tahun 2020, di situ dijelaskan mengenai penetapan COVID, ya, penetapan kedaruratan kesehatan, itu PP 11, Perpres nomor 11, kemudian Kepres, sebenarnya bukan Kepres hasilnya, Kepres nomor 11, kemudian yang Kepres nomor 12 itu judulnya COVID sebagai bencana nasional non alam. Itu. Nah, dua Kepres itu yang berlaku. Nah, artinya bahwa sekarang ini situasinya pandemi COVID, situasinya itu wabah, dan situasinya itu extraordinary. Karena sifatnya extraordinary, harusnya semua kebijakan yang diturunkan adalah sifat extraordinary. Artinya tidak lagi rigid pada satu aturan. Kita nggak boleh hanya aturannya hanya begini, nggak bisa. Kewenangan semata-mata Kementerian Pemerintah Pusat sesuai aturan, nggak bisa. Ini persoalan adalah persoalan nyawa, persoalan keselamatan publik. Ingat Undang-Undang Dasar 45 kita.
Ya, di dalam Undang-Undang Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita itu keselamatan rakyat adalah yang utama, prioritas. Kalau bahasa kebijakan publik, keselamatan publik adalah the first. Satu hal yang penting lagi selain mobilitas adalah masalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu, masalahnya di kita itu rumit karena apa? Karena masyarakat kita ini terpola menjadi bagian-bagian yang lebih menekankan kepada kepatuhan. Artinya gini, kalau masyarakat yang punya literasi baik, tahu tentang COVID, ya dia patuh gitu. Tapi kalau mereka itu nggak ngerti atau masyarakatnya ngerti tapi juga EGP, ya itu memang gue pikirin ya tetap nggak patuh. Jadi akhirnya kesadaran tidak tumbuh di situ. Nah, abai terhadap protokol kesehatan atau terhadap memandang protokol kesehatan itu sebagai sesuatu yang buat ribet, membuat kurang lincah atau malah istilahnya menutupi kegantengan saya atau kekecehan saya atau kecantikan saya, itu juga ada sampai pada tataran itu, Mbak. Jadi artinya buat apa kita pakai istilahnya kalau perempuan itu pakai lipstik bagus, mereknya bagus, ya pakai ujungnya pakai masker, pakai bedak mahal-mahal, ujungnya pakai masker kan gitu. Jadi seperti cowok juga gitu kan, cowok bagus-bagus, cakep-cakep pakai masker kan gitu. Kemudian mengenai kebutuhan masyarakat, Pak. Kebutuhan masyarakat ketika PPKM Mikro ini seberapa terganggu, Pak? Iya, sebenarnya kalau kebutuhan masyarakat selama PPKM Mikro ini jelas terganggu. Karena apa? Karena otomatis kan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, apalagi sekarang bahasanya itu PPKM Mikro ketat dan penebalan, istilahnya penebalan. Jadi penebalan itu maksudnya diperketat gitu bahasanya. Lalu apa bedanya dengan PSBB atau mungkin pengetatan sebelumnya, Pak? Kalau sebenarnya hampir sama, hanya ini lebih mirip dengan PSBB ketat DKI Jakarta dulu. Dulu Jakarta pernah menerapkan PSBB ketat dengan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020. Itu dilaksanakan bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, Mei, Juni awal-awal itu diterapkan. Cuman kemudian karena masyarakat sudah nggak tahan juga, ya dalam situasi it's boring, Nah, itu akhirnya ini jebol gitu, dirubah jadilah PSBB transisi waktu itu, karena Presiden juga sudah mengubah lagi cara berpikir, harus damai dengan COVID, kita hidup yang namanya new normal. Itulah ya, istilah itulah kemudian masyarakat jadi riuh. Dalam riuh itu artinya udah nggak mau ngapain ini, dan dari situ kemudian pemerintah mengalihkan pikirannya soal vaksinasi. Ya kan, nah, akhirnya kita ribut soal vaksin, dari mulai vaksin itu berbayar sampai vaksin itu harus gratis. Dan saya mengalami situasi bagaimana perjuangan menjadi vaksin gratis itu, karena kebijakan saya anggap itu bertentangan dengan kepentingan publik, tapi mau ditarik ongkos, pakai tarif lah kan. Itu saya bilang inilah kemudian satu pemerintah yang nggak boleh melakukan berbisnis sama rakyatnya sendiri. Nah, itu sekali. Bagian dari itu. Nah, makanya kemudian riuh soal vaksin. Di situ kita kemudian abai lagi yang namanya 3T. Kebijakan 3T itu sejak bulan Juli kita wajib 3T tiap daerah. Tracing, testing, dan treatment dilakukan oleh daerah-daerah. Anggaran sudah diturunkan sebagian, tetapi pada akhirnya tidak berjalan 3T itu. Ya karena faktornya banyak daerah juga ada seperti ogah-ogahan gitu, Mas. Jadi mereka nggak mau sungkan atau bagaimana, dan anggarannya juga susah juga gitu. Jadi kalau kita lihat itu anggaran yang sekarang 6 triliun untuk 3T itu baru terserap sekitar 5%. Nah, inilah yang kemudian oleh 7 kementerian yang istilahnya nafsu banget untuk mengadakan yang namanya, mungkin Anda dengar istilah WFB, ya, work from Bali. Nah, itu anggarannya sebenarnya mengambil dari itu, mengembat anggaran itu, anggaran dari 3T itu yang masih tersisa itu, karena baru terpakai 5% itu, mau diarahkan ke sana. Nah, sayangnya kemudian ini menjadi bumerang karena apa? Karena pada akhirnya pemerintah ini juga inkonsisten soal kebijakan itu sendiri. Ya, jadi masyarakat itu dibuat bingung. Ya kan, karena misalnya terkait dengan mudik, awalnya dibolehkan untuk mudik, untuk ini ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya dilaranglah mudik. Keluarnya surat edaran nomor 18 gugus tugas COVID, mudik itu dilarang. Nah, tetapi kata dilarang di situ ada
pengecualian lagi ya, itu. Jadi pengecualian lagi, ada yang karena kebutuhan khusus boleh pulang ya kan, karena keluarga ada yang meninggal, ada yang sakit boleh, atau karena alasan dinas. Bahkan ada juga yang alasan tertentu, mobilnya dikasih stiker ya kan, bis-bis itu tempel stiker, akhirnya bawa pulang semua, mudik semua. Iya, betul nah sekali, gitu. Pak. Udah begitu keluar kebijakan apa, ISKM, bikin ISKM. ISKM pada awalnya ada semangat, DKI Jakarta awalnya sangat semangat sekali ya ta, ujung-ujungnya begitu selesainya pemerintah akhirnya berubah lagi, nggak mau lagi menerapkan lagi ya ujungnya. Jadi ini memang situasinya itu extraordinary, maka situ extraordinary itu memang dibutuhkan kebijakan yang tegas, pasti dan konsisten, Mbak. Tegas, pasti dan konsisten. Itu yang. Nah, selanjutnya Pak, kaitannya dengan pembatasan sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini Pak, menurut Bapak bagaimana masyarakat harus mensikapi pembatasan sosial ini, sedangkan mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya begitu Pak? Iya, menurut saya ini satu hal yang dilematis ya, terutama untuk masyarakat, khususnya masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Ini dihadapkan oleh situasi yang begitu memilukan, memprihatinkan. Karena apa? Karena harusnya itu pemerintah itu bertanggung jawab melalui yang namanya jaring pengaman sosial, ya, social network, safety. Jadi ini yang menjadi persoalan rumit. Karena apa? Karena jaring pengaman sosial yang berbentuk bansos-bansos itu sekarang sudah nggak ada, sudah diputus. Jadi bagaimana mereka, masyarakat ini mampu bertahan? Nah, karena itu kalau kita lihat belakangan ini data satu hari 2 hari ini, itu mereka-mereka yang terpapar itu kebanyakan adalah mereka-mereka yang kategori anak-anak dan balita, yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Itu banyak itu terjadi di Sidoarjo, terus juga di beberapa tempat lah saya lihat itu. Nah, termasuk DKI Jakarta yang tinggi juga. Nah, itu memang mereka-mereka baru berasal itu. Nah, ini tentu harus ada stimulus penyelamatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, karena bagaimanapun juga hajat hidup orang banyak itu menjadi tanggung jawab negara. Berarti selama ini belum begitu Pak? Belum, selama ini ya sudah dilakukan bansos-bansos selama ini, yang kemudian munculnya penyimpangan yang bahasa kerennya itu korupsi itu kan, korupsi yang dilakukan oleh Kemensos itu dan yang lainnya. Nah, ini kan kemudian dampak dari itu kemudian seolah-olah pemerintah ini seperti aji mumpung gitu, kesempatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, tetapi diam-diam sebenarnya menyetop semua bantuan-bantuan yang sifatnya sosial itu. Bahwa harusnya pemerintah berpikir bahwa di dalam penyaluran bantuan itu mesti terjadi penyimpangan. Nah, bagaimana kebocoran-kebocoran itu ditutup kan, itu bukan kemudian seluruhnya ditutup semua. Ini kan jadi masalah, seolah yang namanya koruptor itu ibaratnya tikus di dalam satu lumbung. Ya, harusnya tikusnya yang ditangkap, jangan satu lumbung dibakar semua. Nah, ini kan jadi kesannya seolah-olah jadi buah si malakama, Mbak. Artinya Artinya bahwa pemerintah itu pada akhirnya membuat masyarakat jadi sengsara gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, di satu sisi pemerintah juga berat menghadapi siapapun pemerintah sekarang menghadapi gempuran Covid yang tidak ada hentinya. Ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian gitu. Sebagai masyarakat kita harus bagaimana nih Pak? Apakah kita harus, maksudnya apakah kita tetap saja bekerja dan tidak patuh terhadap mungkin aturan PPKM Mikro begitu? Kalau saya sih saran saya tetap masyarakat harus beraktivitas, mencari nafkah. Kan nggak mungkin lagi karena mengharapkan dari pemerintah atau istilahnya terus suruh di rumah saja ya tidak itu bisa. ya konyol kan gitu. Artinya kan nggak mungkin itu satu hal yang maksud saya mission impossible kan gitu. Berarti PPKM Mikro ini bukan salah satu artinya karena tadi disebutkan bahwa memang kurang efektif dan PPKM Mikro ini bukan salah satu solusi yang terbaik begitu Pak? Iya, kalau konteksnya untuk ekonominya dia baik, Pak. Untuk ekonominya, tetapi untuk public health-nya enggak. Nah, ini jadi sulitnya gitu. Karena ini seperti koin mata uang itu, Mbak, bolak-balik sama. Ini kan sulit ya. Kalau kita ngomongin public health-nya, fokus di public health-nya, oke, public health-nya kita tangani betul, di lockdown misalnya, tutup. Maka yang terjadi masyarakatnya ekonominya kelenger semua, kan terkapar. Tapi COVID-nya ini nggak berhenti. COVID ini bermutasi, Mbak. Bermutasi, variannya baru lagi. Begitu dibuka lagi seperti India, langsung terjadi booming lagi. Itu kalau public health-nya ditekanin. Tapi kalau misalnya kita fokus pada ekonominya seperti sekarang ini, ya dampaknya COVID ini merajalela kemana-mana. Nah, jadi akhirnya ya
tidak ada kebijakan yang menurut saya 100% sempurna dalam arti yang baik. Nah, baiknya bagaimana? Ya tentu baik yang terbaik adalah sifatnya itu pembatasan-pembatasan saja. Iya, karena kan ya? Intinya seperti itu. Artinya supaya di sini kesadaran masyarakat dibangun dalam arti bahwa masyarakat memahami bahwa kondisi sekarang dalam bahaya. Nah, karena itu kan sebenarnya diksi-diksi terkait PSBB, PPKM itu sebenarnya kan menurut saya membawa kepada wibawa negara, Mbak. Ya. Kalau misalnya negara mau berwibawa, terapkan lockdown. Meskipun dalam prakteknya nanti tetap saya PSBB biasa gitu ya, tapi penerapan lockdown karena ini mempengaruhi psikologis masyarakat dan wibawa negara juga tinggi. Wah, mau lockdown gitu. Jadi masyarakat udah tahu, wah, sono mau keluar di sono lockdown tuh gitu. Jadi udah ngerti gitu loh. Jadi kalau sekarang kan PSBB udah nggak ada bedanya ini udah masyarakat jadi emang gue pikirin gitu kan. Jadi akhirnya berarti tapi sekali lagi, bagaimana solusi bagi masyarakat sendiri? Menurut saya tetap bekerja, harus beraktivitas. Betul. Karena untuk survive ini mau nggak mau berat, Mbak. Karena kan mau bagaimana juga ya, satu ya, mereka daya beli masyarakatnya sudah dalam posisi yang sangat sekarang sedihnya menyedihkan lah karena turun drastis. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi kita kan ya -7 ya sekarang ini. Ya. Yang kedua tentu dari sisi konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sudah memperhatikan lagi, yang dulu kita makan daging sekarang jadi makannya mau nggak mau ikan aja udah untung ya kan, udah nggak ada lagi, harus ganti makanan yang ini bisa ini. Nah, di satu sisi juga yang ketiga adalah masalah saving. Masyarakat sudah nggak punya tabungan ya kan, masyarakat udah habis untuk bertahan. Ya mereka-mereka yang punya kasarnya tinggalnya di Menteng, Pondok Indah atau tinggalnya di Pek ya oke-oke saja, komplek-komplek itu. Tapi mereka yang tinggalnya di bantaran sungai, tinggalnya di kampung-kampung, apalagi yang tinggalnya di DPR, daerah pinggiran rel itu DPR gitu kan. Nah, itu lebih bahaya lagi, lebih kritis lagi. Masyarakat harus tetap bekerja dan beraktivitas. Iya, beraktivitas karena itu satu kuncinya untuk mempertahankan kembali ke daya tahan diri. Betul sekali. Ya kan itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa salah satu solusi jangka panjang itu merupakan vaksinasi begitu, Pak. Tetapi sekarang juga banyak informasi-informasi yang kurang valid begitu mengenai vaksinasi di luar sana, mungkin di sosial media begitu. Nah, apa mungkin yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam ya, Pak, ya, untuk menyikapi hal tersebut? Iya, menurut saya ini memang soal vaksinasi ini jujur saja banyak hoaxnya juga ya, banyak ada berita-berita bohongnya sangat banyak. Tetapi kita juga nggak menutup mata bahwa vaksin ini dua hal yang paling menurut saya lebih ini ya. Satu dari sisi namanya efikasi. Efikasi itu keampuhan vaksin. Ini menjadi problem tersendiri karena begitu varian COVID baru, vaksin yang kita terapkan ini diragukan karena udah banyak bukti yang menyatakan bahwa ya mereka sudah divaksin pun terpapar banyak. Betul. Nah, kan itu. Yang kedua ada dari sisi ini iya, kalau bahasa kerennya itu efektivitas gitu, efektivitas. Kalau tadi efikasi, ini efikasi itu keampuhan, efektivitas itu kedaya gunaannya itu. Nah, ini menjadi pertanyaan karena apa? Karena di publik itu juga misalnya vaksin AstraZeneca itu sempat membawa korban salah satu warga di Buaran waktu itu yang usianya 22 tahun itu ya kan, akhirnya meninggal karena terjadi pembekuan darah, ya, akhirnya meninggal. Nah, ini juga menjadi catatan. Nah, di satu sisi vaksin yang namanya Sinovac yang kita pakai sekarang atau Sinovac atau Sinovac ini juga nggak efektif karena apa? Karena di samping memang ini merupakan vaksin yang jenisnya itu moderat gitu ya, moderat dalam arti untuk melawan COVID-nya itu, tetapi juga vaksin ini lebih cenderung menempatkan kepada ini kemampuan diri seseorang untuk bertahan gitu loh. Jadi strategi-strategi jadi itu hanya sekedar membantu upaya. Nah, karena itu sebenarnya kenapa vaksin itu tidak efektif di kita? Sulit sekali masyarakat untuk divaksin ya karena bukan masalah berita hoaxnya, memang persoalannya pemerintah sendiri tidak transparan menjelaskan mengenai vaksin itu sendiri. Jadi dari sejak awal mengenai tata kelolanya, mengenai keampuhannya, mengenai efektif, harusnya dijelasin semua itu. Kurang disosialisasikan. Kurang disosialisasikan. Gitu ya, Pak, ya? Jadi yang ada pemerintah hanya mengatakan istilahnya itu sudah diinformasikan, tetapi persoalannya adalah jujur saja saya katakan itu komunikasi publiknya lemah. Ya, komunikasi publik terhadap vaksin itu. Publik itu melihatnya hanya informasi yang sepotong-sepotong gitu. Nah, ini sebenarnya tugas daripada
tentu kalau di pemerintah ya macam-macam, di Kementerian Kesehatan ada gugus tugas COVID, ada yang lainnya juga harus menjelaskan gitu, menjelaskan kepada publik, dibantu sampai di tataran RT RW. Tapi ya sulitnya kalau RT RW itu Pak RT dan Pak RW ini kan pekerjaan sampingan, Mbak, punya kerjaan yang lain. Kalau suruh ngurusin itu semuanya ya dia nggak akan mampu. Mereka juga ngurusi cari makan sendiri ya kan. Baik, nah, berarti itu artinya prosesnya sini kan. Masyarakat perlu mendukung vaksinasi atau tidak menurut Bapak? Iya, harus mendukung. Karena mendukung, vaksinasi ini salah satu upaya selain prokes ada vaksinasi. Ya, jadi vaksin. Meskipun persoalannya sekarang kan vaksin ini kita ini jumlahnya ini sekarang ya kadang diembargo, kadang-kadang kesulitan nih pengadaannya, kesulitan kan. Ya paling tidak yang apa ada saja. Sekarang kan pemerintah istilahnya ya sudah yang ada AstraZeneca, suntikan AstraZeneca. Ada yang namanya Sinovac, ada yang namanya Pfizer, ada Moderna, suntikan Moderna. Bahkan satu lagi yang dari Rusia itu apa satu suntikan Sputnik atau apa itu. Ya sudah, pokoknya masyarakat mana yang ada saja pemerintah akhirnya ya. Karena gimana ya bagaimanapun juga kita harus ya kembali ke suasana itu Mbak, extraordinary. Apapun harus dilakukan ya. Yang penting itu kita melakukan ya. Kalau kita udah nggak ada makanan ya apa saja harus kita makan. Yang penting kita selamat hidup lah. Kalau mikirin ini makanannya harus rojo lele harus ini ya, atau makanannya harus yang enak ya. Sulit Pak. Kebijakan vaksinasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ya Pak ya, tapi memang seluruh masyarakat harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menjaga kesehatannya. Salah satu upayanya adalah dengan vaksinasi, begitu ya Pak? Iya, kalau menurut saya yang penting banget adalah bagaimana pemerintah ini melibatkan publik. Jadi artinya partisipasi publiknya itu yang sekarang harus diutamakan, baik tidak hanya persoalan di vaksinasi tapi juga soal prokes juga. Betul. Keterlibatan mengenai komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kita itu harus semuanya dilibatkan. Karena banyak sekali komunitas kita, baik komunitas berlabel agama, ada komunitas berlabel sosial, ada komunitas berlabel adat. Nah ini yang nggak pernah ini dilibatkan. Nah kemudian ada satu sisi ya istilah kerennya ada istilahnya kearifan lokal. Nah kearifan lokal ini juga harus diformulasikan sedemikian rupa. Tetapi bagaimana juga itu juga membutuhkan anggaran semuanya Mbak. Anggarannya ono pora, ada anggarannya ya pada akhirnya semuanya hanya wacana. Iya, speak up aja ngomong doang. Menarik gitu. sekali ya Pak ya. Terakhir Pak, closing statement mungkin himbauan kepada masyarakat mengenai PPKM Mikro beserta vaksinasi, silakan. Iya, menurut saya sih mengenai PPKM Mikro ini dan vaksinasi masyarakat tetap harus diminta untuk mendukung. Inilah kebijakan yang terbaik yang dilakukan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana juga kita sebagai negara kesatuan ya kita harus patuh kepada yang namanya negara, dalam hal ini kepada pemerintah, bahwa di dalam pemerintah itu banyak kekurangan, ada hal-hal yang memang istilahnya itu kelemahan, yaitu mari kita sama-sama kita hadapi. Ingat bahwa kita menghadapi yang namanya pandemik. Menghadapi yang namanya wabah. COVID ini tidak tahu kapan sampai berakhir, dan COVID ini seperti apa wujudnya kita juga nggak pernah tahu. Yang ada COVID itu bervarian, kemudian COVID itu juga bermutasi. Nah karena itu pinter-pinterlah kita, itu ya kita harus pandai memanfaatkan situasi bagaimana menegakkan protokol kesehatan, bagaimana kita itu menjaga pola hidup, paling tidak itu mengubah perilaku hidup. Betul. Ya, jadi adanya COVID ini tidak semata-mata menjadi beban berat, tidak. Disinilah kemudian kita untuk mengevaluasi diri kita semua. Sesungguhnya kita hidup itu yang benar kayak apa, ya kan? Paling tidak kita bisa survive. Karena ini persoalannya survival of the fittest. Bagaimana yang survive, orang yang bisa bertahan ada mereka yang survive. Mereka yang bisa bersaing, mereka yang kompetisi, ya mereka yang hidup. So, kalau teori evolusi, teorinya Darwin soal jerapah itu. Kenapa jerapah lehernya tinggi? Ya karena makanannya makin tinggi gitu. Jadi jerapahnya ngikuti. Kalau nggak ngikuti ya kayak dinosaurus mati, punah. Nah, kira-kira gitu. Jangan masyarakat jadi punah, manusia kita ya nggak boleh punah kan. Harus berjuang, berusaha. Jadi yang penting kita berpikir positif thinking, karena sumber masalah itu semua penyakit dan semua persoalan hidup ini hanya pada pikiran tinggi. Wah, menarik sekali. Terima kasih Pak Trubus ya atas pembahasannya tadi ya. Pemirsa, menarik sekali tadi kita sudah bahas mengenai efektivitas PPKM Mikro beserta vaksinasi di Indonesia. Baik, demikian dari saya dan Pak Trubus pada siang hari ini. Sampai jumpa di wawancara tokoh selanjutnya. Saya Dewi Maryam, sampai jumpa.